Ketika memasuki laboratorium, pastikan sudah menggunakan jas lab yang baik dan juga benar. Kemudian, gunakan masker. Setelah itu, gunakan handscoon pada kedua tangan. Kemudian, gunakan headcap sebagai penutup kepala. Kemudian, gunakan alas kaki yang tertutup rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam evaluasi sediaan tablet. Evaluasi sediaan tablet ini ditujukan untuk menilai suatu kualitas obat, kemudian juga untuk mengidentifikasi adanya kerusakan atau interaksi antara penyusun obat tersebut. Selanjutnya adalah uji sifat alir dari granul. Siapkan 100 gram massa granul dan dimasukkan ke dalam corong. Setelah itu, biarkan granul mengalir dengan menekan tombol start. Granul dikatakan memiliki sifat alir yang baik apabila untuk setiap 100 gram massa granul, waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Baik, selanjutnya adalah uji kompresibilitas granul menggunakan tap density tester. Uji ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kompresibilitas suatu granul. Yang pertama, 100 gram massa granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Kemudian, ukur volumenya dan catat sebagai V0. Setelah itu, lakukan pengukuran sampai 500 kali ketukan. Kemudian, ukur volumenya dan catat sebagai V1. Setelah itu, hitung indeks kompresibilitas granul dengan rumus V0 dikurangi dengan V1, kemudian dibagi dengan V0 dan dikalikan dengan 100%. Indeks kompresibilitas dikatakan excellent jika didapatkan nilai sebesar kurang dari sama dengan 10%. Selanjutnya adalah uji kelembapan granul menggunakan moisture balance. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui kelembapan suatu granul. Yang pertama, timbang granul sebanyak 5 gram, kemudian tempatkan dalam wadah alat moisture balance. Setelah itu, nyalakan sampai tercapai suhu 105 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian, didapatkan persen kadar air yang stabil dan juga ditentukan sebagai nilai persen LOD atau loss on drying. Baik, selanjutnya adalah uji keseragaman ukuran menggunakan jangka sorong. Yang pertama, geser rahang sejauh ukuran tablet, kemudian kunci dan juga rapatkan scrap lock. Setelah itu, membaca nilai jangka sorong dengan melihat garis yang sejajar antara skala Vernier dan juga skala Nonius. Diameter yang baik adalah 4/3 hingga 3 kali tebal tablet. Selanjutnya adalah uji keragaman bobot menggunakan neraca analitik. Uji ini dilakukan untuk mengetahui keragaman suatu bobot pada tablet, yang mana jika suatu tablet memiliki keragaman bobot yang sama, diharapkan tablet tersebut memiliki kandungan zat aktif yang sama juga, sehingga efek terapi pun dapat dicapai dengan seragam. Yang pertama, siapkan 10 tablet, kemudian ditimbang dan juga dicatat bobot tablet tersebut. Kemudian, timbang masing-masing tablet dan dihitung bobot tiap tablet. Setelah itu, hitung persentase penyimpangan bobot tablet dengan rumus berat tablet awal dikurangi dengan rata-rata seluruh tablet dibagi berat tablet awal dan dikalikan dengan 100%. Evaluasi tablet yang baik yaitu dengan bobot tablet lebih dari 300 mg harus memenuhi penyimpangan bobot rata-rata pada kolom A dan juga kolom B. Pada kolom A sebesar 5%, yang artinya tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang. Kemudian,
pada kolom B sebesar 10%, yang artinya tidak boleh satu tablet pun yang menyimpang dari bobotnya. Selanjutnya adalah uji kekerasan tablet menggunakan hardness tester. Uji ini ditujukan untuk menguji stabilitas fisik suatu tablet. Ambil 10 tablet, kemudian lakukan uji kekerasan tablet menggunakan hardness tester. Setelah itu, catat hasil nilai kekerasan tablet yang didapatkan. Tablet yang baik adalah 4-8 kg untuk tablet non-salut, kemudian kurang dari 3 kg untuk tablet kunyah, dan juga 10-20 kg untuk tablet salut. Di sini saya akan menambahkan mengenai uji kerapuhan tablet. Nah, uji kerapuhan ini diukur dengan friability tester. Uji ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kerapuhan suatu obat dengan batas maksimal yaitu kurang dari 1% atau kurang dari 0,8%. Yang pertama, ambil 20 tablet yang sudah dibebas debukan, kemudian ditimbang. Kemudian, masukkan ke dalam alat uji dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Kemudian, keluarkan tablet, bebas debukan, dan juga ditimbang lagi. Kemudian, hitung persen friabilitas. Persyaratan nilai kerapuhan yang baik adalah kurang dari 1% atau kurang dari 0,8%. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji waktu hancur menggunakan disintegration tester. Yang pertama, setting alat disintegration tester dengan suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 28 hingga 32 rpm. Kemudian, siapkan 6 tablet dan masukkan 1 tablet ke dalam tabung tersebut. Waktu hancur yang baik adalah kurang dari 15 menit. Jika tablet tidak hancur, maka ulangi untuk 12 tablet. Dengan total pengujian adalah 18 tablet. Dari 18 tablet, hanya diperbolehkan 2 tablet yang tidak memenuhi syarat. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi menggunakan dissolution tester. Tujuan dilakukannya uji disolusi ini adalah untuk mengetahui bioavailabilitas zat aktif dari suatu tablet. Yang pertama, setting alat dissolution tester pada suhu 37 derajat Celcius dengan volume media sebesar 900 ml. Kemudian, siapkan 4 tablet dan masukkan masing-masing ke dalam labu disolusi dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, pengaduk diputar pada kecepatan 50 rpm. Setelah itu, tiap waktu tertentu, diambil sampel sebanyak 5 ml, kemudian dikembalikan sejumlah air dengan volume dan suhu yang sama ke dalam labu. Waktu pengambilan sampel adalah 5, 10, 20, 30, hingga 45 menit. Kemudian, masing-masing sampel dibaca absorbansinya pada panjang gelombang yang sesuai dengan menggunakan spektrofotometer. Nilai dissolution efisiensi yang baik adalah lebih dari 75% selama 45 menit.